Jangan sampai karena ketidaktahuan atau kekeliruan dalam memahami hukum agama, niat untuk berbuat baik malah jadi salah begitu, dan malah jadi berakibat fatal. एक तूफान है खुदा के कहर का अब जोश पर. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan saya di Saiful Huda Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang umur wajib berpuasa dan puasa anak-anak ditinjau dari segi fikih. Salah satu referensi utama dari pembahasan kali ini adalah Tafsir Kabir jilid kedua, halaman 385, surah Al-Baqarah ayat 185. Belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang muncul berkaitan dengan ini, sehingga saya ingin mendahulukan pembahasan ini dibandingkan pembahasan-pembahasan lainnya. Dan supaya kita tidak salah dalam memahami standar umur dalam berpuasa, terutama dalam hal usia wajib berpuasa dan umur latihan berpuasa pada anak-anak. Dalam beberapa hari ini saya membaca sebuah postingan di WhatsApp tentang standar umur anak-anak berpuasa. Dalam postingan itu tertera angka-angka umur. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya, bagaimana penjelasan yang sebenarnya tentang angka-angka umur tersebut. Jadi untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, saya harap untuk menyimak video ini sampai selesai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagian umat Islam masih memiliki pandangan yang keliru tentang puasa anak-anak. Mereka beranggapan bahwa pahala puasa anak-anak itu akan kembali kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anak-anak berpuasa, maka pahalanya untuk orang tua. Nah, ini pandangan yang sangat berbahaya karena bisa merusak masa depan anak-anak. Bahkan ada kasus bahwa orang tua sedemikian rupa memaksa anak-anaknya berpuasa sehingga anaknya akhirnya meninggal. Nah, kan ini menjadi sebuah kezaliman begitu. Jangan sampai karena ketidaktahuan atau kekeliruan dalam memahami hukum agama, niat untuk berbuat baik malah jadi salah begitu, dan malah jadi berakibat fatal. Nah, khususnya dalam memaksakan puasa pada anak-anak. Karena perlu diketahui bahwa memaksakan puasa pada anak-anak adalah perbuatan yang zalim dan dilarang oleh syariat. Setiap hukum dan perintah syariat itu mempunyai standar umurnya masing-masing untuk diberlakukan. Sebagian hukum ada yang sudah dimulai dari 4 tahun, misalnya pendidikan moral, pendidikan akhlak untuk anak-anak. Ada yang dari usia 7 sampai 12 tahun, misalnya pada umur 10 tahun, anak-anak sudah harus ditekankan untuk sholat sedemikian rupa. Kalau mereka nggak nurut bisa dipukul. Maksudnya dipukul di sini bukan dipukul sampai ada bekas luka begitu, tapi untuk hanya mengingatkan bahwa berapa pentingnya sholat begitu. Nah, kemudian ada juga hukum dan perintah yang diberlakukan mulai dari usia 15 sampai 18 tahun. Nah, secara umum ini adalah usia baligh untuk berpuasa. Nah, berkaitan dengan ini, di dalam Tafsir Kabir, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, "Sejauh yang saya ingat, Hazrat Masih Maud wasallam mengizinkan saya berpuasa pertama kali pada umur 12 sampai 13 tahun. Namun sebagian orang-orang yang tuna ilmu memaksa anak-anaknya untuk berpuasa pada umur 6 sampai 7 tahun. Dan mereka beranggapan bahwa mereka akan dapat pahala. Ini bukan pahala, ini adalah kezaliman, karena umur segini adalah masa pertumbuhan anak-anak. Ya, ada masanya ketika masa balik sudah dekat dan puasa akan segera wajib. Maka pada saat itu anak-anak hendaknya mulai dilatih untuk berpuasa. Apabila kita melihat izin dan yang diberikan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dan sunnah beliau,
maka sekitar umur 12 sampai 13 tahun hendaknya anak-anak dilatih berpuasa. Setiap tahun mereka dilatih berpuasa sampai umur 18 tahun, yang menurut saya adalah usia baligh untuk berpuasa, barulah diwajibkan. Karena jika anak-anak di usia yang masih kecil dipaksa berpuasa penuh, maka di masa depan mereka malah tidak sanggup berpuasa. Supaya kita tidak terjebak dengan angka-angka dalam hal berpuasa, angka-angka umur dalam berpuasa, perlu saya sampaikan bahwa sabda beliau di sini yang barusan saya bacakan ini adalah petunjuk umum atas standar umur berpuasa. Karena di dalam tafsir Kabir itu beliau menyampaikan bahwa setiap anak itu memiliki pertumbuhan yang berbeda. Ada anak yang sudah berumur 15 tahun namun dari segi fisik tampak seperti umur 7 sampai 8 tahun. Nah, untuk anak seperti ini mungkin kata beliau usia baligh dalam hal berpuasa adalah 21 tahun. Nah, sebaliknya ada anak-anak yang berusia 15 tahun namun dari segi fisik sangat kuat sehingga tampak seperti anak umur 18 tahun. Nah, beliau berkenaan dengan anak yang seperti ini, beliau bersabda, kalau dia menelan mentah-mentah apa yang aku sampaikan, yakni bahwa usia baligh puasa itu adalah 18 tahun, maka dia tidak berbuat zalim kepadaku, juga tidak berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Yakni kalau anak-anak ini, anak yang berumur 15 tahun kemudian terlihat seperti 18 tahun, dari segi fisik dia seperti 18 tahun, menelan mentah-mentah apa yang disabdakan huzur bahwa batas umur berpuasa, batas wajib umur berpuasa adalah 18 tahun, maka sama saja dia sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak berpuasa, begitu. Nah, maka dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa jangan terjebak dengan angka-angka. Angka-angka umur itu diberikan sebagai patokan umum saja, bukan sebuah patokan keharusan. Karena Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita untuk tidak terlalu menyulit-nyulitkan suatu masalah dan juga tidak terlalu memudah-mudahkan suatu masalah. Kita diajarkan untuk mengambil jalan tengah. Dengan kata lain, di dalam hal ini kita harus fleksibel begitu. Nah, dewasa ini umat Islam cenderung meninggalkan i'tidal, meninggalkan fleksibilitas atau meninggalkan jalan tengah. Kalau tidak terlalu keras, maka terlalu lunak. Nah, sehingga kadang-kadang penerapan hukum syariat ini, maksud dari hukum syariat ini jadi tidak sampai begitu. Nah, begitu juga dengan berpuasa, dengan ibadah puasa. Jangan juga terlalu membiarkan anak-anak sehingga mereka tidak tahu sama sekali tentang puasa atau sama sekali tidak pernah dilatih dalam berpuasa begitu. Dan jangan juga memaksa anak-anak yang belum masanya berpuasa untuk berpuasa sehingga justru melanggar hukum syariat dan bahkan berbuat zalim kepada anak-anak tersebut begitu. Untuk melatih berpuasa pun ini perlu sekali diingat bahwa jangan juga dipaksakan. Misalnya umur sekian harus 5 atau 10 hari puasa misalnya kan. Nah, bagaimanapun juga mau sakit, mau nggak kuat, harus mencapai target itu. Yang nggak bisa juga seperti itu, karena puasa ini sangat erat kaitannya dengan fisik. Dan setiap anak itu punya standar yang berbeda, tidak bisa disamakan begitu. Seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa dalam beberapa hari ini saya membaca postingan-postingan atau pesan-pesan di WhatsApp tentang umur anak berpuasa. Salah satunya menjawab pertanyaan seorang ibu-ibu tentang usia anak berpuasa. Nah, di dalam jawabannya dikutipkan silabus Wakaf Now yang kurang lebih isinya tentang angka-angka umur anak berpuasa. Nah, misalnya dari umur 7 sampai 8 tahun jika dapat berpuasa sehari, umur 8 sampai 9 tahun berpuasa 1 hari dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampai umur 15 sampai 16 tahun berpuasa penuh. Nah, di situ di dalam postingan itu. Nah, dapat saya sampaikan di sini, pertama, angka-angka ini dibuat hanya sebagai patokan umum, bukan keharusan. Nah, dari awal sudah saya sampaikan tadi, Hazrat Muslim Maud menyampaikan, jangan terjebak dengan angka-angka, sehingga bisa jadi salah di dalam memaknai angka-angka ini, justru malah berbuat zalim kepada diri sendiri. Nah, yang kedua, kalau anak-anak dilatih berpuasa sesuai dengan patokan itu, tetap saja tidak boleh dipaksakan. Nah, kalaupun anak-anak
latih ini dengan patokan-patokan yang ada di silabus itu, tetap saja tidak boleh dipaksakan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa setiap anak memiliki kekuatan fisik yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Nah, untuk ini orang tua lebih tahu keadaan fisik dan mental anaknya. Kemudian yang keempat, meskipun begitu, kita juga tidak boleh lalai dalam melatih anak dalam berpuasa. Meskipun harus diperhatikan faktor fisik dan kesehatan anak juga begitu. Nah, yang kelima, saya sudah baca silabus ini. Silabus yang diposting ini saya sudah baca. Perlu sedikit diperjelas bahwa di sana tidak ditulis bahwa umur sekian harus berpuasa sekian. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Inggris dan Urdunya, maka dapat diketahui bahwa di sana bahasanya kurang lebih begini. Umur 8 sampai 9, this year the child should keep at least one fast. Ini artinya kurang lebih tahun ini anak hendaknya berpuasa 1 hari begitu. Nah, kemudian selanjutnya umur 9 sampai 10 tahun, the child should try to keep at least 2 fast this year. Yang artinya kurang lebih anak pada umur ini hendaknya berusaha untuk berpuasa 2 hari. Nah, kemudian masih banyak lagi standar-standar umurnya. Yang terakhir saya ambil ini, umur 15 sampai 16 tahun. If possible, fast throughout the holy month of Ramadan during this year. Nah, di sini ada kata if possible. Artinya kurang lebih jika memungkinkan, if possible, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini. Nah, di dalam tulisan-tulisan ini, di dalam petunjuk-petunjuk ini tidak ada kata-kata yang mengharuskan gitu. Hanya hendaknya, artinya di sini juga tidak boleh ada paksaan, meskipun masih dalam masa latihan dan sebagainya, tidak boleh dipaksakan. Kembalikan pada keadaan fisik anak-anak. Jadi kita harus fleksibel gitu. Kemudian selanjutnya yang perlu saya perjelas di sini, karena berkaitan dengan batas wajib umur anak berpuasa. Nah, untuk usia 15 sampai 16 tahun di dalam postingan itu hanya ditulis berpuasa sebulan penuh. Nah, ini kan bisa jadi disalah tafsirkan begitu, seolah-olah wajib begitu, sehingga harus diperjelas ini. Nah, pertama, dalam silabus itu bahasanya if possible, fast throughout the holy month of Ramadan during this year. Nah, seperti juga sudah saya sampaikan di atas jadi if possible, kalau memungkinkan maka pada usia ini berpuasa sebulan penuh. Nah, di sini tidak ada kata-kata mewajibkan. Pada usia 15 sampai 16 tahun, kalau memungkinkan berpuasalah sebulan penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, jangan sampai kita menelan mentah-mentah angka-angka. Karena setiap anak bisa beda-beda usia wajib puasanya, tergantung keadaan fisiknya. Ada yang 15 tahun, ada yang 16, ada yang 18, bahkan ada yang sampai 21 tahun begitu. Nah, jangan sampai karena menelan mentah-mentah angka-angka itu, kita malah jadi berbuat zalim. Misalnya seperti yang disampaikan di atas tadi, anak-anak yang usianya sudah 15 tahun tapi kelihatan 7 sampai 8 tahun. Nah, ini kan tidak mungkin diwajibkan berpuasa. Nah, mungkin saja untuk anak seperti ini umur wajib berpuasanya sampai 21 tahun gitu. Nah, atau sebaliknya, anak yang usianya 15 tahun tapi dari segi fisik seperti usia 18 tahun. Nah, untuk anak seperti ini tentu punya standar yang berbeda lagi, seperti yang sudah disampaikan di atas tadi begitu. Bahwa bisa saja untuk anak seperti ini sudah wajib puasa penuh dalam 15 tahun itu. Nah, kesimpulannya, berkali-kali saya sampaikan ini, janganlah kita terjebak dengan angka-angka, karena angka-angka itu hanya patokan umum saja. Untuk penerapannya kita harus fleksibel, tidak bisa sama rata. Di orang tualah yang berperan penting di sini dalam menilai anak-anaknya, baik dari segi fisik maupun mental. Dan satu hal yang penting juga untuk diingat adalah tinggalkan kebiasaan mengejek atau mencemooh anak-anak yang tidak berpuasa. Karena syariat melarang mereka untuk berpuasa demi kebaikan mereka untuk di masa depan begitu. Nah, hal yang terpenting
untuk anak-anak perlu saya sampaikan di sini adalah memperkuat sholatnya, karena sholat ini adalah tiang atau pondasi agama begitu. Nah, ibaratnya kalau kita mau bangun rumah, yang harus kuat itu sebelum kita dindingi, sebelum kita atapi, yang harus kita kuatkan adalah pondasinya dulu. Kemudian tiang-tiangnya yang harus kita kuatkan gitu. Nah, kalau tidak kuat, kalau pondasi dan tiangnya tidak kuat, sebagus apapun itu rumah, dia akan cepat runtuh, mudah runtuh dia. Nah, seperti itu juga keadaan rohani anak-anak. Kita bangun dulu pondasinya, kemudian baru kita bangun dinding-dinding, atap, kemudian baru kita hiasi dengan aksesoris-aksesorisnya. Nah, dalam hal ini, pondasi atau tiang itu adalah sholat. Nah, kemudian dinding, atap, aksesoris-aksesoris ini adalah ibadah-ibadah lain yang menghiasi atau melengkapi pondasi dan tiang tadi. Nah, termasuk di dalamnya puasa begitu. Makanya banyak ditemui anak-anak yang pondasi sholatnya kuat, cenderung mudah mengamalkan ibadah lainnya seperti puasa. Nah, sebaliknya anak-anak yang dari kecil hanya disuruh atau dipaksa berpuasa, sementara sholatnya tidak dibangun, sholatnya tidak kuat, nah ketika dewasa cenderung kosong begitu. Yani sholatnya nggak dapat, dan puasanya juga nggak tahu kemana begitu. Nah, inilah di dalam terbiat anak, yang paling penting kita perhatikan dulu adalah sholatnya. Nah, kemudian juga kita tidak boleh mengabaikan puasa, dalam arti kita jangan terjebak dengan umur-umur, jangan terjebak dengan angka-angka. Angka-angka hanya dibuat sebagai patokan umum. Kita amalkan sefleksibel mungkin di dalam melatih anak-anak berpuasa. Nah, yang perlu diingat juga di dalam melatih anak berpuasa ini, tanamkan juga sesuai umurnya sedikit demi sedikit hikmah berpuasa. Misalnya kita berpuasa, kita tekankan kepada anak-anak karena kita mencoba merasakan bagaimana rasanya orang kelaparan begitu. Kemudian setelah berangsur-angsur mereka beranjak dewasa, kita sampaikan maksud kita berpuasa ini untuk meraih ketakwaan gitu. Nah, secara berjenjang, secara bertahap kita terapkan kepada anak-anak latihan berpuasa, sembari kita beritahu juga hikmah berpuasa, makna berpuasa, manfaat berpuasa sesuai dengan jenjang umur ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.